Bersilaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan. Bersilaturahim, terutama di momen Idul Fitri, merupakan tradisi baik yang mesti dipertahankan. Dengan bersilaturahim, hubungan harmonis di masyarakat akan terbangun dan terpelihara. Tali persaudaraan dan persahabatan pun menjadi semakin erat. Ajang bersilaturahim bahkan mampu meredakan ketegangan politik di tanah air ketika era revolusi pada 1948. Para pemimpin Indonesia yang tengah berseteru lantaran kentalnya perbedaan pilihan akhirnya bisa bersatu kembali. Mereka bersedia duduk satu meja untuk kembali saling memaafkan. Semua itu terrealisasi setelah Bung Karno mengikuti saran Kiai karismatik yang juga pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah, untuk menggelar forum silaturahim di momen Idul Fitri. Mereka semua bersepakat untuk mengedepankan persatuan, tidak lagi bermusuhan, sambil tetap menghormati pendirian politik masing-masing. Tali persaudaraan yang sempat terkoyak akhirnya kembali terajut sekalipun masih berbeda pilihan. Tradisi turun-temurun yang sudah diinisiasi para bapak bangsa itu masih berlanjut hingga saat ini. Misalnya, ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto bersilaturahim dengan para ketua umum partai politik pendukungnya. Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra menyambangi ketua umum PAN Zulkifli Hasan, ketua umum Golkar Airlangga Hartarto, hingga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo bahkan meluaskan silaturahim dengan berkunjung ke Nasdem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang notabene memimpin parpol rival Prabowo di Pilpres. Kini Prabowo juga dikabarkan akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen langka itu amat mungkin terrealisasi karena sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roslani, sudah lebih dahulu menyambangi kediaman Megawati bahkan sampai 2 kali saat perayaan Hari Raya Idul Fitri Rabu 10 April lalu. Bak gayung bersambut, Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Arsyad Rashid, datang bersilaturahmi di acara open house di kediaman Rosan, Kamis 11 April malam. Ganjar Mahfud ialah pasangan nomor urut 3 yang diusung PDIP. Pertemuan keduanya mendapat respons dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Ia optimistis pertemuan keduanya akan membuka jalan bagi lahirnya koalisi besar. Rosan dan Arsyad diyakini bisa menjembatani dua kubu yang sebelumnya bertarung sengit pada Pilpres 2024. Bamsud, demikian ia karib disapa, juga sangat mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi termasuk PDIP. Untuk kedua kalinya ia berujar, Indonesia butuh demokrasi gotong royong, bukan oposisi. Harus kita katakan, pernyataan Bamsud amat mungkin mematikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya bisa berjalan jika kekuasaan bekerja di bawah pengawasan. Syaratnya harus ada partai di luar pemerintahan. Tanpa peran dan fungsi oposisi, kekuasaan akan cenderung otoriter, monolitik, dan menganggap pikiran-pikiran berbeda sebagai sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya lazimnya akan disingkirkan oleh kekuasaan yang bersifat tunggal itu. Ketika itu terjadi, negeri ini hanya mengulang kembali kegagalan Orde Baru. Kita tentu tak ingin terjatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Padahal, upaya menghadirkan demokrasi sudah dibayar dengan harga yang mahal hingga mengorbankan banyak nyawa. Oleh karena itu, kita harus sejak dini mencegah itu terjadi. Lewat forum ini, kita mendesak kepada para elit politik pemenang Pilpres 2024 untuk tetap menghidupkan fungsi oposisi. Jangan sekali-kali menggoda PDIP dengan iming-iming jabatan di pemerintahan. Biarkan PDIP sebagai partai mendapat kursi besar hasil pemilu legislatif 2024, mendapat tempat terhormat dalam mengawasi roda pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan catatan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganulir kemenangan pasangan calon 02 tersebut. Janganlah kiranya Idul Fitri yang identik dengan momen bersilaturahim malah dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan. Negeri ini harus belajar dari bapak bangsa. Mereka bersilaturahim untuk menguatkan persatuan sambil tetap menghormati perbedaan pilihan.